Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Ya, Alhamdulillah, ustazah juga baik. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi kita, ya, materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sampai mana ya? Opini ya. Coba. Nih, minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tentang argumen ya anak-anak ustazah ya. Coba dulu Zahrani, argumen itu apa? Argumen. Masa? Udah. Izin. Ardea coba. Ardea, argumentasi itu apa? Ya, kenapa harus ada argumentasi? Untuk apa sih tujuannya argumentasi itu? Lupa. Bukan untuk mendukung. Ya sih. Coba yang lebih tepat, coba angkat tangan siapa yang mau menjelaskan tentang argumentasi. Seberapa penting argumentasi dalam sebuah teks artikel. Coba angkat tangannya boleh. Pandai kan? Yang mau menjelaskan tentang argumentasi? Gak ada. Raise hand. Coba. Siapa tuh? Tasya. Coba apa? Iya benar. Jadi argumentasi itu menurut anti penting atau tidak dalam sebuah artikel? Iya penting. Iya betul. Jadi karena kita kalau mau berartikel kita buat pandangan kita dulu nih terhadap fenomena yang udah lagi viral. Kita boleh mengungkapkan tanggapan, isu atau pandangan kita, tapi ingat kita harus memiliki argumentasi yang kuat atau alasan ataupun fakta-fakta yang mendukung ya untuk isu tersebut. Nah, untuk penggunaan bahasa kayaknya udah usah jelasin juga ya. Ya kan? Yang ustazah tanya, apa itu bahasa semi ilmiah populer? Ya kan? Udah ya? Masih ingat nggak apa itu ilmiah populer? Loh, kok diam? Kok pada diam? Apa itu bahasa ilmiah populer itu yang seperti apa? Masih ingat nggak? Ya, misyarah bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kalau bahasa yang digunakan sehari-hari nggak baku. Coba siapa yang bisa? Ilmiah, namanya udah ilmiah, tapi dia populer gitu. Iya benar, bahasa ilmiah yang memang sering kita dengar, sering kita pakai, tapi bukan bahasa sehari-hari ya. Nggak boleh kita pakai bahasa sehari-hari dalam membuat artikel. Tentu dalam membuat teks artikel kita harus menggunakan bahasa ilmiah, tapi yang populer. Jangan ilmiah yang memang ilmiah apa ya istilahnya,
bahasa asing itu kan belum populer kali ya, ada ilmiah asing yang memang udah populer, ada yang memang kurang populer gitu ya, sehingga orang nggak ngerti maksudnya nanti. Oke lah, kita lanjut. Nah, kita mau menganalisa gambar dulu ya, berkaitan isu-isu dari dalam masyarakat. Kamu diminta untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan gambar tersebut. Namun sebelum itu kamu harus memperhatikan beberapa hal berikutnya. Nah, ini bisa nih jadi untuk ulangan praktek nanti. Coba anak-anak ustazah, ini gambar apa nih? Gambar satu. Lagi ngapain nih gambar satu nih? Coba. Iya, berarti menurut Hanifah Fitri, gambar tersebut ini bisa nggak kita angkat menjadi sebuah artikel? Iya, kalau Hanifah Fitri mau atau misalnya mau mengangkat tema ini, ya gambar ini, apa sih kira-kira masalah yang mau Hanifah Fitri ungkapkan untuk artikel yang mau dibuat? Boleh. Iya. Iya, berarti Pak Hanifah Fitri ingin ya pemerintah daerah di sana ya kan menyediakan fasilitas berupa jembatan untuk anak sekolah ya kan, untuk masyarakat yang ingin melintas seperti itu. Iya benar, itulah masalah yang akan nantinya diungkapkan dalam sebuah artikel. Oke, sekarang selanjutnya Ustazah mau tanya, si Liana ada nggak? Ada Liana di sini? Nggak ada ya? Ustazah mau tanya sama si Arida lah, Arida aja. Arida, coba Arida lihat gambar yang kedua ini. Ngapain nih orangnya nih gambar kedua? Ardea. Siap. Oh, nggak bisa. Ya, udah nggak apa. Coba dulu Ustazah mau si Askia. Askia, ada kan? Semangat kali si Askia. Baru makan ya. Askia, coba gambar kedua ini tentang apa menurut Askia? Ada fenomena apa sih di situ gitu? Iya, dan membuang sampahnya itu banyak ya. Berarti itu masuk kepada membuang sampah yang sembarangan, bener nggak? Iya. Kalau Hanifah mau membuat suatu artikel, lalu Hanifah pula Askia membuat suatu artikel dan artikel tersebut ditujukan kepada masyarakat. Askia mau kasih solusi seperti apa untuk masyarakat tentang masalah ini? Tetap buang sampah aja nggak apa-apa. Iya. Iya, iya betul. Ih bagus. Terus kita juga bisa menyediakan tong-tong sampah ya kan di lingkungan sekitar. Betul, di jalan, di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak ustazah? Jadi ini tadi gambar. Ini menurut kalian di Indonesia terjadi nggak seperti ini? Hah? Di kota kalian aja lah. Masih ada yang seperti ini? Banyak sehingga itu kan nantinya ya kan kalau nanti membuat artikel, sehingga dari sampah yang menumpuk di sungai itu pun bisa membuat yang namanya banjir ya kan nak, seperti itu. Jadi memang tidak boleh, inilah fenomena yang terjadi di negara kita saat ini, yaitu masyarakatnya belum sadar bahwa pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya, itu dia. Nah, ini ada gambar ketiga. Nah, ini memang masih fenomenal sih gambar ketiga ini, masih sering terjadi. Ustazah mau tanya sama si Nurul Adinda. Buka kameranya yang udah masuk, buka ya kameranya semua biar Ustazah bisa lihat. Nurul Adinda, silahkan. Nurul, ada Nurul Adinda? Oke. Nurul, ini gambar tentang apa Nurul yang ketiga? Wah, itu kebakaran hutan. Pernah nggak di Indonesia terjadi kebakaran hutan? Pernah. Contohnya di mana? Provinsi mana?
Iya betul. Nah, Nur Adinda, kalau anti mau mengangkat itu sebagai judul ya atau permasalahan di artikel anti mau mengulas tentang apa permasalahannya? Anti mau menyudutkan, maksudnya menyudutkan siapa nih di permasalahan hutan ini, gitu loh. Kok nggak ada suaranya, Nurul? Halo, pelan kali, coba lebih kuat lagi suaranya. Oke, coba Nurul, itu permasalahannya tentang apa di gambar ketiga itu? Bisa kita angkat menjadi sebuah artikel. Tapi kan ini tentang kebakaran hutan. Berarti yang membakar hutan ini siapa? Ah. Iya, orang yang nggak bertanggung jawab kan. Ini berarti pembakaran hutan itu karena adanya, iya, tidak bertanggung jawab. Mungkin dia memang mau menebang hutan, membuatnya apa tempat baru ya kan. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi ini bisa kita angkat, suara siapa itu? Matikan dulu ya mic-nya. Bisa kita angkat menjadi sebuah artikel karena memang sampai sekarang pun kadang kita juga tahu kan berita ada kebakaran hutan, ya kan ada orang yang misalnya menebang hutan secara liar. Apa? Siapa yang manggil itu? Hmm. Hmm. Iya, itulah. Di Pekanbaru pernah Ustazah dengar seperti ini. Ternyata kalau kita bakar aja sampah, itu tahu kalian apa gambut itu apa tanah gambut namanya, pernah dengar nggak? Jadi kecil aja pun api, tahu kalian bisa loh dia menyebar. Iya, karena memang pernah kejadian memang seperti itu. Katanya orang tuh bakar sampah, misalnya kan. Tapi kalau yang pembakaran hutan ini, nah ini kadang-kadang ada oknum memang mau dia apa namanya mengganti lahan tersebut, entah mau dibangunnya apa, memang sengaja ada yang seperti itu. Nah, yang di gambar ketiga ini seperti itu kejadiannya, bahwasannya ada orang oknum-oknum tertentu yang memang mau menebang hutan itu ya dengan cara istilahnya memang menghancurkannya ya untuk dibangun suatu sektor atau apa nggak tahu lah kita ya kan. Jadi inilah fenomenanya. Tapi memang ada tanah gambut itu memang itu tadi Ustazah bilang dia mudah kali terbakar karena itu. Terus ada juga kejadian di gunung nggak tahu ya, lupa itu mungkin luar negeri ya, dia entah buang rokok atau apa, kita kan kurang tahu ya kan, yang waktu itu ada berita, kalian ada tahu nggak, dia mendaki gitu tapi karena dia tidak memerhatikan istilahnya apa namanya ya peraturan-peraturan yang ada, mungkin dia entah membuang sembarangan, terakhirnya memang kejadian memang terbakar gitu karena kondisi tanah di situ seperti itu. Tapi boleh kalian cari tahu informasi lagi ya kenapa adanya kebakaran hutan seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Yang bertanya siapa? Oh, nih ya nanti bisa kita cari lagi ya. Ada dia memang hutan itu sengaja memang kan dibakar ya. Ada juga yang memang kondisi alam misalnya memang tidak apa kesengajaan seperti itu. Jadi wallahu alam. Tapi kalau menurut ustazah yang di sini, kalau yang dulu kejadian sampai kabut-kabut itu ustazah kurang tahu ya itu tah memang karena kondisi alamnya. Menurut kalian itu karena kondisi alam nggak yang kemarin? Karena entah karena panasnya itu kan jadi sehingga jadi ada kebakaran atau kayak mana? Kan pernah hari itu kabut kali. Coba siap apa Sofia Aurel? Iya kan ada kan sampai kabut kali itu sengaja atau memang karena kondisi alam? Coba. Nah
itulah itulah yang namanya fenomenal. Dia menimbulkan suatu perbedaan pendapat. Itulah namanya kontroversial. Makanya kita buat sebuah artikel supaya orang tahu kebakaran hutan itu sebenarnya apa sih penyebabnya. Nah, itu bisa kita angkat menjadi sebuah artikel. Nanti di situ kita kasih tahu bahwasannya ya itulah menurut informasi yang beredar kan ada karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka kita pecahkanlah di dalam sebuah artikel. Itu dia. Jadi sampai sini paham anak-anak ustazah? Paham ya dalam menentukan masalah dalam sebuah fenomena. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau opini, kan dasarnya kita pelajari opini nih kan. Nah, ini tapi penting. Kita baca dulu ya. Nih. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan diperlukan daya kritis apakah tulisan itu berupa fakta atau opini. Dalam bentuk tulisan, suatu opini sebenarnya mudah dikenali. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Nah, jadi anak-anak ustazah kalau kalian pernah baca koran atau paragraf tentang tentang suatu informasi, kan ada misalnya kita meminta pendapat, kita misalnya mewawancara, kita meletakkan pendapat misalnya dari bapak apa gitu kan, warga sekitar seperti itu. Itu dia menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Pernah nggak lihat itu? Misalnya kejadian banjir sore tadi menyebabkan rumah warga digenangi air nih. Menurut Bapak ucap Bapak Sueb misalnya. Ada kan tanda petik 2 kan? Ada. Kalau kalian pernah baca koran, kalau di koran kan sering kali tuh dianya kabar-kabar seperti itu. Karena biasanya seorang penulis atau peliput berita, dia nggak mungkin buat pakai pandangan dia saja. Dia pasti mengutip kata-kata seseorang. Misalnya, ya kata-kata Menteri Kesehatan itu harus pakai petik 2, ya. Lalu yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Nah, inilah ya itu tadilah seperti isu ya, kita harus menggunakan pandangan kita sendiri untuk menafsirkan terhadap fakta. Jadi gini maksudnya anak-anak ustazah. Kalau kita mau beropini, ya itu memang sudah ada kejadiannya, paham nggak? Misal kita mau beropini seperti ini, banjir itu terjadi karena ulah manusianya yang tidak mau memperhatikan lingkungan sekitar, manusianya yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Udah, Ustazah mau tanya, opini yang keluar dari dari pikiran kita, ya kan? Itu berasal dari fakta atau tidak? Dari fakta kan? Jadi opini yang ada itu sebenarnya datangnya dari fakta gitu ya. Karena dari suatu kejadian yang memang terjadi, ya kan? Ya misalnya kita mau buat contoh lain juga bisa, ya kan? Ibu kota negara Indonesia apa? Ibu kotanya? Tahu kalian kan? Jakarta. Kalau ustazah buat seperti ini, Jakarta adalah tempat yang tenang, nyaman dan aman. Itu termasuk opini apa fakta? Yang tadi saya bilang Jakarta adalah tempat yang nyaman, opini. Karena setiap orang berbeda opini, tapi Jakartanya ada tidak? Ada. Jadi memang opini itu memang datangnya dari fakta. Kalau memang datangnya dari fakta, maka itulah pentingnya pandangan penulis, sudut pandang penulis harus diyakini dengan argumentasi. Harus sekali adanya argumentasi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya dan lain-lain. Ya pastilah, kalau sudah ada kata mungkin, rasanya, ya, dan lain-lain sebagainya, saya rasa, ya kan, itu dikatakan sudah pasti opini. Karena kalau fakta nggak ada dia pakai rasanya, pakai mungkin, ya kan? Itu kalau fakta, logika. Oke. Lalu yang keempat menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, contoh sebaiknya, saran, pendapat dan lain-lain. Nah, ini maksudnya gini.
Jadi namanya opini itu sama kayak tanggapan. Kan dalam sebuah tanggapan itu kan respon. Kita manusia ini kan diberi apa ya? Akal itu memang itulah. Kalau misalnya kita lihat suatu kejadian yang mengganjal di hati, pikiran kita, pasti kita akan memberi respon, reaksi, ya kan? Itu normal loh, itu manusia reaksi. Tetapi ada orang yang memang dia tidak memberikan apa ya? Mereaksikan sesuatu itu, merespon sesuatu itu dengan cara yang tidak sopan atau dengan cara yang tidak santun. Padahal pada pelajaran bahasa Indonesia kita dalam memberikan suatu tanggapan harus dengan cara yang santun. Ya, gunakanlah dengan kata-kata sebaiknya. Ya, bisa kita dengan menggunakan kata-kata sebaiknya kamu lebih cocok atau kamu seperti ini, seperti itu. Jadi kita tidak seperti menghakimi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh menanggapi ya, tapi dengan catatannya dengan cara yang santun dan dengan cara yang benar, ya. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi atau pandangan seorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seorang. Nah, ini ada. Boleh ya, saya suruh baca ya biar tahu kalian. Jadi ada opini yang berupa kalimat, ada opini yang berupa paragraf. Ustazah mau suruh baca Khairunisa. Hani baca dulu opini 1. Hani baca dulu yang opini 1, nampak kan? Baca opini pertama. Oke, Ustazah mau tanya sama Khairunisa, ya, sama Hani. Ustazah mau tanya, kalau dalam opini pertama itu termasuk opini yang bersifat ke arah keunggulan atau kelemahan dari karya? Iya, keunggulan kan? Bagaimana menurut Hani dia menyampaikan pendapatnya di situ? Dengan cara apa dia? Bagus ataukah sopan, santun nggak dia menyampaikannya? Iya betul. Iya benar, ini termasuk teks opini, tapi dia berupa paragraf, ya. Tentang apa yang mau ditanggapi dia atau diberikan opini adalah tentang novel Laskar Pelangi. Jadi ini ya, begini cara kita memberikan atau mengapresiasi suatu karya seseorang. Oke, untuk opini yang kedua, Ustazah mau suruh baca sih. Kayak Wanda ada? Kok nggak ada nih, kameranya kok ditutup semuanya. Kayak Wanda ada? Oke, baca opini yang kedua. Kaila Wanda ada? Nampak kan opini yang kedua kan? Oke, baca. Oke. Kenapa Kaila ini dikatakan opini? Dari apa? Pendapat dari? Iya, benar, ya. Menurut Alex Sudrajat, ya kan? Jadi anak-anak ustazah, Bapak Joko itu benar nggak kalau dia presiden Indonesia?
Iya, faktanya memang Jokowi itu adalah presiden Indonesia. Tetapi setiap orang berbeda pendapat tentang sifatnya, karakternya seperti itu. Ya, kita pun dalam memiliki teman, kita pun pasti berbeda pendapat. Kita mengatakan dia memang sangat ramah, atau yang lainnya mungkin bisa mengatakan malah sebaliknya seperti itu. Jadi itulah kenapa dia dikatakan sebagai opini. Ya, Nana Ustazah ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan sikapnya Bapak Jokowi. Ya, yang nyatanya faktanya ya memang Bapak Jokowi itu adalah presiden Indonesia. Nah, untuk yang novel Laskar Pelangi juga begitu. Ini adalah pendapat beberapa orang. Mungkin tidak semua orang ya yang berpendapat seperti ini. Ada mungkin orang memang nggak suka novel, dia mungkin kayak mana mau ngasih opininya ya kan? Pasti dia ngerasanya biasa-biasa aja seperti itu ya kan. Ada orang yang memang tidak tertarik dengan hal-hal novel seperti itu. Nah, seperti itulah dia ya. Itulah mengapa dikatakan opini. Ada kalian lihat di antara ini di kedua teks ini ada faktanya? Nggak ada kan? Teks kedua ini ada faktanya nggak kalian baca tadi? Ada nggak fakta dalam teks kedua ini? Apa Isa Husni? Hah? Apa Isa Husni? Ada nggak fakta? Apa? Iya betul ya, cuman kan nggak ada faktanya di sini anak-anak Ustaz. Kenapa? Karena dia bilang Jokowi adalah presiden sangat sederhana, sampai titik ini nggak ada dibilang Jokowi adalah presiden Indonesia. Karena dia katakan Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana, ya mungkin beberapa orang berpendapat seperti itu ya kan. Nah, kalau ini juga memang ada novel Laskar Pelangi. Betul, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata katanya merupakan novel yang sangat bagus. Karena ada kata bagus, dia nggak bisa dibilang fakta, ya karena ini kan berupa perasaan seseorang, ya kan, nggak bisa dipaksa dia kalau opini itu. Jadi makanya semua ini adalah teks opini. Mana tahu nanti waktu ujian entah disuruh ustadznya kalian buat teks opini, kan kita nggak tahu. Makanya inilah kita pelajari, ya kan. Oke. Sekarang kita bahas apanya ya? Tunggu ya, kita lihat dulu. Apa? Habis waktu, Mi. Oh iya. Oh iya. Oke lah anak-anak ustazah ya. Minggu depan kita insya Allah praktek ya. Nanti ustazah kasih tahu lah apa aja yang mau disiapkan untuk praktek. Nggak susah kok. Oke lah anak-anak ustazah kalau gitu ya. Karena memang waktunya udah apa? Siapa tuh yang ngomong? Iya boleh absen. Udah absen semua ini? Oke. Ya udah nggak apa-apa. Udah pokoknya yang hadir absen aja. Biar ustazah copy ya sekarang ya. Mana nih? Belum semua. Ayo. Udah semua absen? Oke. Oke nak, sekian ya dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.